Oke, kita akan praktek pengisian job position dalam modul rekrutmen di Odoo HRMS. Di layar ini sudah terlihat ini eh, modul rekrutmen, terus ini adalah data job position yang akan kita inputkan ke dalam data job position yang ada di modul rekrutmen di Odoo HRMS. Anda juga bisa menirunya ya terkait template ini. Jadi ada nama job position, dia di departemen mana, terus dia eh, perusahaannya namanya apa, terus dia lokasi kerjanya di mana, terus yang melakukan HR yang akan melakukan rekrutmen siapa, dan harapannya jumlah karyawan barunya berapa, terus dia minimal pendidikannya apa, dia minimal pengalamannya apa, terus dia tanggung jawabnya seperti apa, kewenangannya apa. Untuk KPI nanti mungkin nggak akan saya masukkan ke sini, nanti akan ada video tersendirinya. Oke, kita mulai saja. Untuk melakukan pembuatan awal, Anda harus klik create. Nah, sekarang kita pilih mana yang akan kita inputkan. Kalau Anda mau input, ini sedikit clue ya, terkait posisi kepala cabang, dan Anda punya banyak cabang, sementara setiap cabang itu targetnya berbeda-beda, berarti Anda harus buat job position untuk satu kepala cabang, satu job position. Semisal kepala cabang Semarang, kepala cabang Solo, kepala cabang Jakarta. Kalau memang Anda punya cabang di tiga kota tersebut. Jadi kalau targetnya berbeda setiap cabang, entah itu omset, entah itu jumlah member, entah itu apapun, kalau memang targetnya beda, saya sarankan job positionnya juga dibuat berbeda, tidak satu job position. Begitupun untuk posisi yang lain seperti kasir, pramuniaga, apalagi gudang, admin gudang. Nah, kalau memang targetnya berbeda dan standarisasinya itu memang berbeda, maka harus dibuat job position yang berbeda pula, walaupun nama dasarnya sama. Misal kepala cabang, misal kasir, misal pramuniaga. Oke, kita akan input di bagian admin ARAP. Kita akan klik di sini. Admin ARAP sudah ada belum ya? Kalau sudah Anda input, Anda klik, saya kasih spasi biar ada pembedanya. Trial. Saya klik create. Nah, datanya sudah masuk. Sekarang kita cari admin ARAP trial. Admin ARAP aslinya sudah ada sih, tapi saya masukkan lagi lah. Ini biasanya paling bawah. Kalau sudah ada namanya seperti ini, Anda klik titik 3 di atas, Anda klik, terus klik edit. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk company nggak akan saya rubah, jadi ini dihapus saja company-nya. Oke, terus departemen. Untuk admin RAP ini biasanya dia ada di departemen keuangan. Sini kayaknya eh, departemennya dia nggak ada. Kalau nggak ada, ya kita input sendiri. Holding terus di bagian, kalau tampilan awalnya nggak ada dan Anda sudah memasukkan datanya secara lengkap, bisa search more. Kita lihat, saya masukkan di keuangan. Kenapa di sini ada holding? Karena parent departemennya itu ada yang namanya departemen holding. Saya klikkan. Nah, di sini. Terus interview form. Interview form, kalau memang Anda sudah punya list pertanyaan interview untuk posisi ini, ya Anda bisa buat. Tapi kalau nggak ada, kosongin aja. Ini sementara saya kosongin.
Terus job location saya klik di kalau di sini anggap kantor pusat ya, kantor pusat. Kantor pusat. Oke, apakah ada kantor pusat? Ada. Terus recruitment responsibility, karena dia di sini adalah di departemen keuangan yang atasannya adalah manajer keuangan, maka user yang melakukan interview itu nanti adalah manajer keuangan. Nah, kita cari dulu, search more, manajer keuangan. Ini nama user ya, bukan nama employee atau karyawan. Jadi yang dimasukkan di sini adalah nama user, manajer keuangan. Oke, terus expect new employee, saya expectnya itu kalau di sini berapa tadi? Satu kayaknya. Oh, dua. Sudah apa dua? Terus tugasnya apa? Nah, tugasnya kita tinggal klik aja sih. Nah, tugas paste. Kewenangannya apa? Kewenangannya tinggal kita isikan aja datanya. Kewenangan. Oke, kewenangan sudah kita isi. Terus HR responsibility siapa orang HR yang akan melakukan dan bertanggung jawab terkait rekrutmen. Kita pilih dia adalah manajer HRD. Manajer HRD. Oke, education dia minimal pendidikannya harus seperti apa? Dia pendidikannya kalau di template ini adalah minimal mana tadi? Nah, ini minimal SMK akuntansi. Terus experience dia harus minimal 1 tahun di bagian admin keuangan. Terus manajernya siapa? Manajernya ini bisa Anda ketikkan aja ya. Eh, Manajernya di sini adalah Ahmad. Terus staffnya siapa? Karena dia nggak ada staff, ya dikosongin aja. Oke, terus untuk soft skillnya saya contohkan aja. Soft skillnya komunikasi. Kalau ada angka berapa kompetensinya bisa Anda masukkan juga. Komunikasi minimal 4. Terus eh leadership. Leadership minimal 3. Nah, ini contoh aja ya. Hard skill input data keuangan. Input data keuangan. Saya contohkan dia harus bisa 5. Terus apalagi hard skillnya saya contohkan apa hard skill admin air apa ini, ya contohnya ini dulu lah ya, nanti Anda bisa tambahkan sendiri. Terus adakah catatan untuk dia? Saya contohkan di sini notesnya itu adalah eh, SOP yang berhubungan, masuk sini ya, SOP yang berhubungan. Terus misal SOP controlling hutang.
laporan yang dibuat. Laporan ini contoh aja ya. Kalau di RAP biasanya yang dibuat itu adalah laporan eh, pelunasan hutang. Nah, seperti itu adalah contoh dari pengisian job position admin ARAP trial. Untuk GPA nanti saya akan input di video tuh yang lain tersendiri. Kalau ini sudah, Anda klik save. Nah, datanya sudah masuk seperti ini. Oke, seperti itu untuk cara pembuatan job position, simple ya. Saran-saran saya dibuat Excelnya dulu. Tadi memang mohon maaf ada beberapa data yang tidak ada di Excel yang harus saya buat secara pemikiran. Sementara itu dulu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.